Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Semua orang menjadi terpana. Ini adalah orang yang membunuh pewaris Istana Abadi, orang yang menendangnya keluar dari alam rahasia. Dia bahkan mengejarnya. Seberapa mendominasi dan arogan ini? Itu membuat semua orang terdiam. Semua orang terkejut. Ini benar-benar tidak terduga. Orang macam apa ini? Dia benar-benar bertindak seperti ini. Anggota Istana Abadi tidak pernah melebihi 5. Ini adalah sekte kuno yang telah ada selamanya, bersama dengan dunia. Mereka yang keluar dapat menekan semua talenta muda lainnya di generasi mereka, yang dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Pewaris sekte ini telah disapu keluar dari alam rahasia oleh seseorang. Berita ini pasti akan menyebar ke seluruh alam yang lebih tinggi, memicu keributan besar di seluruh sekte kuno yang besar. Itu pasti akan menghasilkan sensasi yang sangat besar. Orang yang melakukan ini pasti akan menjadi titik fokus kegemparan ini. Semua orang menebak-nebak siapa itu, orang macam apa itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan muncul di sini sendiri. Sementara itu, dengan sikap kurang ajar dan mendominasi seperti ini, Shi Hao terinjak-injak dari langit, membunuh para pelayan Istana Abadi dan bahkan meledakkan tuan mereka dari altar, dengan paksa mengejar ke sini. Terlalu sombong. Apakah dia hanya berpura-pura tinggi dan perkasa, atau apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang cukup mengejutkan? Mungkin saja dia benar-benar berasal dari salah satu sekte kuno yang tersembunyi, yang seharusnya tidak kalah dengan Istana Abadi. Semua orang gemetar dalam hati. Orang ini pasti akan naik ke kebesaran. Setelah pertempuran hari ini, dominasinya dan pencapaiannya yang luar biasa, namanya pasti akan mengguncang alam yang lebih tinggi. Lupakan yang lain, bahkan para master sekte pun tercengang. Mata mereka benar-benar kosong. Bahkan mereka terkejut, tidak dapat memproses apa yang terjadi sesaat. Seberapa gila pemuda ini harus melakukan ini? Untuk bunuh diri untuk kembali ke altar hanya untuk memburu pewaris Istana Abadi? Itu memberi orang lain perasaan yang agak aneh. Kemana dia pergi? Yang mengejutkan adalah bahwa setelah sosok itu dengan tegas mengambil tindakan dan semuanya berjalan lancar, setelah dia menghadapi pewaris Istana Abadi, dia meminjam kekuatan mundur untuk mengirim tubuhnya mundur, kembali ke alam rahasia. Namun, dia tidak keluar lagi, tidak melakukan apa yang disebut pengejaran. Dalam sekejap, dia menghilang jauh dari tempat ini. Mulut banyak orang terbuka, merasa sedikit bingung. Siu! Seorang master sekte dengan cepat mengulurkan tangan. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menjangkau ke alam rahasia. Kemudian, dia berkata, "Teman kecil, kamu terluka. Biarkan yang tua ini membantu merawat Anda. Kamu harus keluar dulu." "Tidak perlu. Saya baru saja datang untuk mengalahkan yang ada di bawah Istana Abadi," kata Shi Hao. Teknik gerakannya sangat cepat hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia memasuki wilayah pegunungan yang diselimuti kabut. Meskipun tangan besar itu mencapainya, ia menerima batasan. Kekuatannya melemah, dan ranah kultivasinya turun. Itu dipengaruhi oleh batasan kuat dunia rahasia. Master sekte itu mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia masih terlambat. Dia menarik kembali lengannya, tidak melanjutkan untuk menjangkau lebih jauh ke dalam. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari penampilan Shi Hao hingga serangan kilatnya yang cepat ke arah pelayan wanita Istana Abadi, dan kemudian serangan kuat terhadap pewaris Istana Abadi, meminjam mundur untuk meninggalkan tempat ini, semuanya terjadi dalam sekejap. Lupakan orang lain, hanya master sekte lama saja yang langsung terpana. Hal-hal terjadi terlalu tiba-tiba.
Selama momen keterkejutan dan kebingungan mereka, tidak ada dari mereka yang melakukan sesuatu dengan gegabah. Itulah mengapa Si Hao buru-buru mundur ke alam rahasia. Yang lain di dunia luar juga dalam keadaan pingsan. Mereka melihatnya memasuki alam rahasia dan berdiri di dalam kabut. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas. Serahkan hidupmu. Pewaris istana abadi batuk seteguk darah. Setengahnya disebabkan oleh penyergapan, dan setengahnya lagi karena kemarahan. Musuh ini terlalu tak tahu malu. Dia sepenuhnya menyadari bahwa pihak lain kemungkinan besar telah diserang dari semua sisi dan dipaksa mundur, tetapi orang ini benar-benar berteriak bahwa dia kembali untuk membunuhnya. Ini terlalu tak tahu malu. Pihak lain tidak hanya melakukan ini demi membingungkan semua orang. Sementara semua orang dalam keadaan shock, dia buru-buru mundur kembali ke alam rahasia. Alasan kedua adalah untuk mempermalukannya, memberitahu dunia siapa pemenangnya. Membunuh! Pewaris istana abadi berteriak keras. Dia bergegas ke alam rahasia untuk melawan musuh ini. Kamu sudah kalah dari yang hebat ini, namun kamu masih berani bertarung melawanku. Hari ini, aku datang ke sini demi membunuhmu. Si Hao bersemangat tinggi, memberikan penilaian dengan cara yang bias dan terlihat sebagai orang yang paling kuat di dunia. Pewaris istana abadi merasa ingin muntah darah. Kulit bajingan ini benar-benar terlalu tebal. Dia jelas kembali dari terbunuh, namun dia berani tanpa malu menempelkan emas ke wajahnya. Hong! Dia membantai, menukik ke bawah dan segera menggunakan lengan macan putih. Cahaya suci putih tanpa noda melonjak. Seekor macan putih meletus dengan energi pembunuh saat menerkam Si Hao. Bakat kecil, kamu bukan lawanku. Apakah Anda memiliki kakak perempuan senior? Suruh dia melawanku sebagai gantinya. Tangan Si Hao berada di belakang punggungnya, dengan asumsi sikap yang sangat mementingkan diri sendiri. Di depan tubuhnya, sebuah danau biru terbentuk. Itu dihasilkan oleh petir, dan itu memblokir gerakan longgar pihak lain. Dia tampak riang, seolah-olah dia sedang memandang rendah lawannya, tetapi serangan ini benar-benar menakutkan. Semua orang di dunia luar tercengang. Semua orang menatap kosong. Apakah orang ini benar-benar kuat? Apakah istana abadi memiliki saudara perempuan bela diri? Dia jelas sangat kuat hingga ekstrim, menganggap dirinya tak tertandingi di generasinya. Ini kemungkinan besar akan menantang pemuda istana abadi. Seseorang berkata. Hanya beberapa master sekte yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di alam rahasia, mereka sekarang tahu bahwa anak muda ini berbicara besar. Namun, tidak peduli siapa itu di tempat pewaris istana abadi, mereka semua akan marah sampai mereka muntah darah. Lawan dengan kulit setebal ini memang sedikit dan cukup eksotis bunganya. Hong! Lengan macan putih dan danau petir biru bertabrakan. Cahaya tak berujung meletus, mengubah semua tanaman dan gunung menjadi abu. Di antara langit dan bumi, cahaya suci berkobar dengan cemerlang, membuat orang lain sulit untuk menatap lurus ke arahnya. Kedua individu mulai bertarung dalam pertempuran hebat. Pada saat ini, ada kontras yang jelas di antara mereka. Di luar permukaan tubuh pewaris istana abadi, pakaian pertempuran bulu abadi bersinar dengan gemilang dan membungkusnya dengan erat di dalamnya. Sementara itu, baju besi pemuda itu compang-camping dengan banyak lubang. Itu terlalu jelek untuk dilihat. Sekte kuno macam apa yang dia keluarkan agar dia menjadi orang miskin ini, bahkan tidak memiliki satu set pakaian perang? Itu benar-benar membuat orang lain terpana. Ini terutama benar ketika tubuh Si Hao bergerak, karena baju besi di tubuhnya akan melepaskan sedikit karat. Akibatnya, ada karat di mana-mana di tanah, membuat semua orang terdiam. Huang, serahkan hidupmu.
pewaris istana abadi menjadi gila. Jejak abadi manusia muncul. Dia menggunakan seni terlarang yang paling kuat lagi dan meledak dengan cahaya yang indah. Apa? Semua orang menjadi tercengang, dan kemudian mereka berteriak keras. Itu Huang? Itu dia lagi! Kali ini, Shi Hao muncul dengan baju besi compang-camping yang tertutup lubang. Itu mengisolasi auranya, jadi mereka tidak bisa mengenalinya. Mungkin satu-satunya area khusus armor compang-camping ini adalah ia bisa mengisolasi aura. Surga, itu sebenarnya Raja Iblis Muda. Dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Tempat ini meletus dengan keributan. Semua orang tahu siapa dia. Sebelumnya, dia telah memperoleh keberhasilan pertempuran yang terkenal, dan sekarang, dia bahkan lebih mengejutkan. Semua orang menyaksikan ini dengan tidak percaya. Itu sebenarnya dia. Dia bahkan membunuh pewaris istana abadi dan bahkan mengejarnya di sini. Sungguh Raja Iblis yang kejam. Layak menjadi Huang yang meninggalkan namanya di monumen ilahi penguasa iblis. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata pewaris istana abadi menjadi lebih dingin. Ada api yang berkobar di dalam hatinya. Meskipun dia terbunuh sekali, dia masih percaya bahwa dia lebih kuat dari Huang, hanya saja dia terlalu sombong dan ceroboh sebelumnya. Keberhasilan militer yang luar biasa, namanya pasti akan mengguncang setiap sekte. Tidak ada yang bisa menghentikan kenaikannya ke tampuk kekuasaan. Raja Iblis Muda akan membuat seluruh alam yang lebih tinggi gemetar. Di luar dunia rahasia, kerumunan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka semua sangat bersemangat. Seorang makhluk muda tertinggi sedang naik ke kebesaran, dan mereka berada di sini untuk menyaksikannya sendiri. Ke-3000 provinsi itu akan diterangi dengan terang. Mata para master sekte itu dalam. Mereka semua menatap Shi Hao. Beberapa membawa permusuhan yang mendalam, karena tindakannya belum lama ini membuat mereka marah. Sayangnya, mereka tidak bisa masuk. Leluhur tua, apakah kamu memiliki simbol kehidupan lagi? Berikan saya satu. Aku akan masuk ke dalam untuk membunuhnya. Dewa Qin Clan diam-diam berbicara kepada Qin Changsheng. Qin Changsheng duduk di sana, tenang seperti batu besar. Dia tidak menjawab. Dia tahu bahwa jika seorang ahli masuk, mereka masih akan dibatasi. Secara umum, alam api ilahi adalah batasnya. Dia memiliki 2 simbol kehidupan yang tersisa pada dirinya. Jika dia mengirim 2 ahli, itu tidak akan banyak berubah. Lagi pula, ada beberapa dewa yang masuk dari klan Qin, namun mereka semua terbunuh. Hong! Setelah menerima stimulus jejak abadi manusia dan penghambatan armor pertempuran bulu abadi, armor compang-camping di tubuh Shi Hao bersinar lagi. Lubang-lubang besar itu mulai melonjak dengan cahaya, menutupi dirinya di dalam. Kali ini, hati semua orang bergetar. Mereka akhirnya mengerti bahwa baju besi yang compang-camping itu juga sangat menakutkan. Master sekte tua bahkan lebih khawatir. Hou tua yang selamat dari era kuno memiliki tubuh yang kering dan keriput, tetapi matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Aku bisa merasakan aura tempat itu, asal-usul armor ini pasti tidak kalah bagusnya. Ketika Qin Changsheng mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar, baju besi compang-camping ini berasal dari daerah tak berpenghuni. Itu terkontaminasi oleh semua jenis aura unik. Di alam rahasia, 2 individu kuat ini bertarung satu sama lain. Cahaya bergegas ke langit. Pertempuran itu kacau dan mengamuk. Tidak ada yang bisa melihat pemandangan yang sebenarnya, tetapi mereka bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Hati mereka semua bergetar. Ini tidak seperti 2 ahli tertinggi lagi. Itu terlalu menakutkan. Huang benar-benar ahli dari 1 generasi. Meskipun usianya tidak terlalu besar,
dia sudah membunuh beberapa talenta luar biasa dan bahkan membunuh pewaris Istana Abadi sekali. Saya ingat bahwa yang pertama memprovokasi Raja Iblis Muda adalah Istana Iblis Api, memperlakukannya seperti ikan sampah dan mengirimnya ke dalam bersama dengan klan mereka sendiri. Pada akhirnya memprovokasi bencana besar, kata seseorang. Wajah semua orang dari Istana Iblis Api jelek. Setiap kali Raja Iblis Muda dibesarkan, mereka hanya perlu membesarkannya. Rasanya benar-benar mengerikan, membuat mereka ingin menangis. Kamu terlalu lemah, bukan lawanku sama sekali. Panggil kakak perempuanmu untuk bertukar petunjuk denganku. Suara Shi Hao ditransmisikan dari medan perang. Petir tiba-tiba meletus dan cahaya simbol mengalir ke langit. Wajah pewaris Istana Abadi jatuh. Mereka jelas berimbang dengan tidak ada pihak yang mampu berurusan dengan yang lain. Selain itu, pihak lain meminjam baju besi itu untuk menebus kekurangan kekuatan magisnya, namun dia berani mengatakan ini. Jelas bahwa si idiot dengan kulit yang sangat tebal ini sengaja mengejeknya di depan wajah semua orang. Di dunia luar, semua orang terkejut. Apakah ini benar-benar terjadi? Hong! Mereka bertukar pukulan lagi. Pertempuran sudah bergeser menuju kedalaman alam rahasia. Shi Hao tidak punya waktu untuk bergulat dengannya di sini. Dia harus bergegas kembali ke platform Dao Emas. Alasan pertama adalah karena dia khawatir dengan keselamatan kakeknya, dan yang kedua dia benar-benar tidak ingin kehilangan lembaran emas itu. Orang-orang di dunia luar secara bertahap menjadi semakin sedih, karena mereka tidak dapat melihat pertempuran lagi. Kedua individu menghilang, aura mereka tidak mungkin lagi dirasakan. Pertarungan hidup atau mati, apakah kamu berani? Pewaris Istana Abadi berteriak. Kami sudah memutuskan hidup dan mati sejak lama. Anda dibunuh oleh saya. Shi Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melesat ke kejauhan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Saya harus pergi merebut warisan. Pada kenyataannya, meskipun pewaris Istana Abadi marah, dia secara bertahap menekannya juga. Dia mengerti bahwa hal yang paling mendesak adalah bergegas kembali dan merebut warisan istana tertinggi. Sama seperti itu, keduanya bertarung dengan intens saat mereka menuju ke dalam menuju tempat warisan. Pada akhirnya, mereka akhirnya berpisah. Shi Hao mengeluarkan sepotong obat suci, kastanya air emas. Dia dengan cepat melahapnya. Cairan emas mengalir keluar, melepaskan cahaya menyilaukan saat memasuki dagingnya. Kali ini, dia menderita cedera mematikan di platform Dao. Setelah simbol kehidupan gigi binatang membawanya kembali, itu secara ajaib memulihkan sebagian besar luka di tubuhnya, tetapi energi dasarnya masih sangat terluka. Itu sebabnya dia mengabaikan biayanya, langsung menggunakan obat suci demi pemulihan dalam waktu sesingkat mungkin dan melakukan pertempuran berdarah terakhir. Dia merawat luka-lukanya saat menuju di sepanjang jalan. Energi darah seluruh tubuhnya bergolak, mengalir keluar dari pori-porinya dan membungkus dirinya sendiri di sekitar tubuhnya. Itu menyempurnakan tubuhnya dan mengisi kembali energi dasarnya. 2 jam kemudian, dia memasuki tempat warisan lagi. Dia mendaki Gunung Suci. Shi Hao agak khawatir, jadi dia duduk di sini bermeditasi dan mencoba mendapatkan beberapa wawasan. Apa yang patut disyukuri adalah bahwa suara agung itu muncul lagi, secara tak terduga memungkinkan dia untuk masuk lagi. Dia diangkut ke istana tertinggi. Hah! Tempat ini ternyata pahit. Semua orang berkelahi dengan sengit di sekitar sajadah. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan mengulurkan tangan untuk mengambil potongan tulang cian, tetapi itu hanya melepaskan cahaya simbol dan tidak bergerak. Ah, kamu! Chen Qing berteriak keras. Dia belum mati dan bersembunyi di sudut. Ketika dia melihat Shi Hao,
seolah-olah dia sedang melihat hantu. Wajahnya langsung menjadi pucat. Yang hebat ini kembali. Shi Hao melambaikan tangannya, dan kemudian dia mengambil pedang tulang tanpa pemilik. Dengan suara siu, itu meretas. Cahaya pedang itu terlalu cepat. Pelayan pewaris Istana Abadi Chen Qing telah terluka parah sebelum dia dipaksa keluar, jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan ini? Peu! Sebuah kepala terbang keluar, membawa darah dalam jumlah besar saat bergerak keluar. Wajahnya penuh ketakutan. Adegan ini, bersama dengan kata-kata Shi Hao, segera menciptakan suasana yang mengintimidasi. Shi Hao berjalan keluar dengan langkah besar. Dia menatap musuh yang telah bergerak melawannya sebelumnya dan kemudian dengan dingin berkata, "Yang hebat ini telah kembali untuk mengirim kalian semua ke jalan." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.